sekitar kita. Jadi untuk itu kami sangat merindukan wajah-wajah ceria orang abang, kakak, dan teman-teman sekalian nih. Jadi aku minta untuk abang, kakak, boleh dong kameranya dihidupin. Biar kerinduan kami itu bisa terobati gitu. Setidaknya melihat dari Zoom ini boleh terobati kerinduan kami untuk melihat kakak sekalian dan abang. Oke. Sekarang aku mau bertanya nih, kan tadi yang kakak yang lain belum ngasih kabarnya gimana. Nah, aku mau nanya gimana kabarnya nih orang kakak sekalian. Baik, Dik Ben. Wah, Kak Tri, jangan ditanya lagi. Kak Tri pasti baik. Mauren, gimana kabarnya Mauren? Halo Mauren. Di on kan mic-nya Mauren. Gue sama malu-malu Mauren. Oke, mungkin kabarnya baik ya. Langsung aja Bang, Kak, kita sebelum memulai pengisian kita malam hari ini, mari kita angkat lagu pujian kita yang berjudul Hatimu Ada Bagiku. Bentar ya teman-teman. Lebih dari yang telah ku pinta, lebih dari yang telah ku pikirkan, semuanya Engkau sediakan dalam hidupku. Tidak dapat aku mengukurnya, atau dapat aku menghitungnya. Kebesaran kasih-Mu ya Tuhan yang Kau berikan.
Ku bersyukur padamu, Kau Tuhan yang mengasihiku. Kaulah jaminan hidupku, hatimu ada bagiku. Ku bersyukur padamu, Kau Tuhan yang mengasihiku. Kau jadikan hidup ini lebih indah dan lebih berharga. Tidak dapat aku mengukurnya, atau dapat aku menghitungnya. Kebesaran kasih-Mu ya Tuhan yang Kau berikan. Ku bersyukur padamu, Kau Tuhan yang mengasihiku. Kaulah jaminan hidupku, hatimu ada bagiku. Ku bersyukur padamu, Kau Tuhan yang mengasihiku. Kau jadikan hidup ini lebih indah dan lebih berharga. Ku bersyukur padamu, Kau Tuhan yang mengasihiku. Kaulah jaminan hidupku, hatimu ada bagiku. Ku bersyukur padamu, Kau Tuhan yang mengasihiku. Kau jadikan hidup ini lebih indah dan lebih berharga.
baik dalam pekerjaan atau aktivitas lainnya. Mari kita dengar sharing firman yang akan dibawa Bang kita, Bang Effendi Aritonga. Abang kami, waktu dan tempat Bang. Maaf, Benediktus ya suaranya. Halo? Apakah saya nggak bisa dengar suara teman-teman? Apakah suara saya bisa didengar? Suara abang bisa didengar, Bang. Iya, Bang. Bisa, Bang. Oke, baik. Saya nggak tahu dari tadi sekarang sudah sampai di mana, sorry. Sekarang apa yang sesi sekarang ini? Oh, iya Bang. Kita masuk untuk sharing firman Bang. Kenapa sekarang saya mulai sharing firman? Oh iya Bang. Oke, baik. Nah, teman-teman, selamat malam. Mari kita bersama-sama berdoa. Kita memohon Tuhan memberkati waktu kita bersama ketika kita akan merenungkan firman Tuhan. Dan kiranya Tuhan memberkati perenungan kita dan waktu kita bersama-sama ketika belajar firman Tuhan. Mari kita berdoa. Ya Allah, ya Bapa yang Maha Baik, Allah sumber kehidupan, pemelihara tujuan daripada kehidupan kami. Kami bersyukur pada malam ini kami bisa bersama-sama bersekutu bersama dengan teman-teman dari KMK UMI. Kami akan belajar firman Tuhan. Kami akan merenungkan firman Tuhan. Kami memohon Tuhan menuntun kami sehingga perenungan kami akan menuntun kami kepada pengenalan yang lebih baik akan Tuhan. Keinginan yang lebih kuat untuk mengasihi Tuhan dan melayani Tuhan. Karena itu Tuhan, berkatilah kami semua dan urapilah hamba-Mu. Kami menyerahkan waktu kami bersama-sama merenungkan firman-Mu ke dalam tuntunan Roh Kudus. Berbicaralah Tuhan dan nyatakanlah kebenaran-kebenaran-Mu. Kami berdoa, menyerahkan waktu ini di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Nah, teman-teman, saya ingin sharing satu screen, teman-teman. Apakah bisa dilihat screen-nya sekarang? Bisa, Bang. Bisa ya, baik. Nah, tema kita adalah hidupku pelayananku. Ya, ini sebuah tema yang menarik. Teman-teman, saya ingin memulai sesi ini dengan sebuah cerita. Ya, saya ingin bercerita dengan kita semua. Nah, karena cerita, saya ingin matikan dulu ini. Kisah ini adalah sebuah kisah yang saya adaptasi dari kejadian nyata, ya. Tapi saya melakukan sedikit perubahan di sana-sini supaya teman-teman tidak sibuk menebak ini siapa ini orangnya. Nah, teman-teman, ceritanya begini. Aku bersyukur diterima menjadi mahasiswa di universitas yang memang aku sangat favoritkan. Apalagi aku diterima di jurusan yang menjadi pilihan teknik sipil. Aku berasal dari sebuah desa bernama Hutagijang.
Bagi teman-teman yang tidak terlalu akrab dengan tempat ini, tempat tinggalku tidak terlalu jauh dari airport Silangit. Aku anak kedua dari 5 bersaudara. Orang tuaku petani. Ada sedikit lahan peninggalan opung yang kami kelola. Kami hanyalah sebuah keluarga sederhana, tetapi aku punya mimpi besar. Sejak dari SD, aku selalu menjadi siswa terbaik. Tidak pernah ranking 3 lepas dari tanganku. Lebih sering ranking 1. Hingga aku tamat SMA. Kerja kerasku dan keinginan belajarku yang kuat sejak kecil tidak sia-sia. Aku diterima di SMA Sopo Surung Balige. Sebuah sekolah bonafit yang mencetak banyak alumninya menjadi orang-orang sukses. Itulah mimpiku, menjadi orang sukses dan berhasil, karena aku capek jadi orang miskin. Semester 1 hingga semester 2 aku jalani dengan baik. IP-ku sangat memuaskan, di atas 3. Suatu hari pada saat aku ada di semester 3, karena ajakan teman kosku yang tak pernah bosan, aku akhirnya ikut acara retreat mahasiswa di kampusku. Aku tidak menduga bahwa retreat itu kemudian merubah hidupku. Di retreat itulah aku mengerti bagaimana selama ini mimpiku itu telah menjadi berhala dalam hidupku. Keinginan yang sangat kuat dalam hatiku untuk menjadi orang berhasil dan kaya telah menjadi obsesi bagi diriku. Di retreat itu aku kemudian sadar bahwa aku harus percaya kepada Tuhan dengan sungguh-sungguh. Di retreat itu pula lah aku bertobat dan menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadiku. Sejak hari itu hidupku berubah. Tuhan adalah segala-galanya bagiku. Aku mulai aktif ikut kelompok PA. Di semester 4, aku mulai memimpin kelompok kecil. Karena terbatasnya jumlah PKK, aku bahkan rela memimpin hingga 4 kelompok kecil. Dan kemudian aku menjadi anggota koordinasi. Aku kemudian dipercaya menjadi koordinator di UP di fakultasku. Tentulah aku sangat bersyukur mendapat kepercayaan ini. Waktuku semuanya aku berikan untuk Tuhan. Setiap hari sehabis kuliah, aku pasti ada di sekretariat. Aku berusaha untuk tetap bertanggung jawab terhadap studiku. Tapi aku tahu aku harus lebih mengutamakan Tuhan dan mengerjakan pelayananku. Biasanya, aku baru selesai urusan-urusan pelayanan setelah lewat jam 7 malam. Tidak jarang, jam 8 malam. Setelah aku tiba di rumah malam hari, barulah aku mulai mengerjakan tugas-tugas kuliahku. Dan karena tubuhku sudah lelah, kemampuan belajarku tidak lagi sebaik dulu. IP-ku memang tidak terlalu buruk, tapi tidak lagi tinggi seperti sebelum-sebelumnya. Ketika kemudian aku tamat, masa periode pelayananku belum selesai. Apalagi calon koordinator pengganti belum juga jelas. Akhirnya aku meneruskan tetap jadi anggota koordinasi, meskipun aku sudah tamat. Syukurlah orang tuaku masih bisa memberikan belanja bulanan meskipun aku sudah tamat. Lagi cari-cari kerja, Pak. Itu alasanku walaupun aku tidak serius dengan sungguh-sungguh mencari kerja. Kalian tahu kenapa? Karena aku takut kalau aku diterima kerja sebelum masa periode pelayanan nanti pelayanan berakhir, aku nanti bisa terpaksa berhenti melayani di koordinasi. Dan itu pasti menjadi kesaksian yang buruk bagi adik-adik juniorku. Aku tidak ingin itu terjadi. Setelah masa periode kepengurusan selesai, barulah aku lebih serius mencari pekerjaan.
Sudah lebih 2 tahun sejak tamat, aku belum mendapat pekerjaan. Beberapa testing pekerjaan yang kuikuti, sayangnya aku kalah. Selain karena IP yang hanya pas-pasan, aku juga tidak punya skill tambahan seperti penguasaan bahasa asing atau beberapa keterampilan-keterampilan aplikasi software untuk pekerjaan teknik sipil. Tapi aku bersabar. Aku bersyukur masih bisa terus melayani adik-adik pengurus di kampus sambil memimpin kelompok. Karena aku belum punya kerja, aku masih bisa memimpin 4 kelompok PA. Aku percaya pada waktunya nanti Tuhan akan membuka kesempatan aku bisa bekerja. Itu kisahnya. Saya nggak tahu apakah kisah itu terdengar familiar atau tidak dengan teman-teman. Tapi kisah seperti ini bukanlah kisah yang terisolir, bukan kisah yang langka. Kisah seperti ini adalah kisah yang jamak saya dengar dan saya temukan di kampus-kampus. Teman-teman, kalau saya ingin bertanya, menurut teman-teman, apa yang menarik dari kisah ini? Dan apa yang menjadi pelajaran dari kisah ini? Kira-kira apa? Silakan, kita bisa berdiskusi sebentar. Apa pesan yang menarik dari cerita ini? Apa pelajaran moralnya? Ada yang mau respon? Halo Bang, Ya, silakan. yang ku dapat pelajaran dari cerita Bang, bahwasannya kita selalu melayani gitu sepanjang hidup kita, mulai dari kuliah sampai nanti kita sudah ya apa tugas kita dari ini gitu Bang. Selalu melayani. Itu, Bang. Baik, thank you. Thank you. Yang lain? Banyak nih. Mana lagi yang lain ini? Kenapa diam ya? Shalom Bang. Shalom. Bersyukur mendengar cerita sharing dari Abang. Kalau dari aku yang boleh kutanggapi sama diriku sendiri adalah terkadang aku juga sampai sekarang itu berpikir terlalu jauh untuk harapan mimpi masa depan atau banyak kekhawatiran atau banyak plan yang dibuat itu untuk kepentinganku sendiri. Bukan untuk ya egoisku sendiri, bukan untuk Tuhan dan semuanya bukan untuk melayani gitu Bang. Jadi refleksinya itu yang boleh aku beri Bang. Baik, thank you. Yang lain? Halo Bang. Iya, malam. Silakan Roni. Kalau saya boleh berbagi berdasarkan kisah yang dibagikan Abang tadi, saya melihatnya ada sesuatu hal yang mungkin kurang bisa sejalan dengan pelayanan, di mana karena suatu hal kita juga bisa melupakan hal yang lain. Contoh di dalam kuliah gitu. Tanggung jawab utama kita sebenarnya adalah kuliah. Nah, kita lupa bahwa memang tidak ada yang salah ketika kita terus berkomitmen dalam ikut pelayanan. Cuma dampak dari pelayanan itu adalah ketika kita mengikuti suatu pelayanan itu juga harus berdampak kepada kuliah kita. Jadi tidak ada satu hal yang tertinggal atau satu hal yang terlalu diutamakan. Jadi semua pelayanan itu seiring dengan berjalannya tanggung jawab kita. Bahkan pelayanan yang kita punya itu bisa memotivasi kita untuk tanggung jawab utama kita itu bisa semakin kita dorong untuk menjadi yang lebih baik. Mungkin itu yang bisa saya bagi, Bang. Terima kasih, Bang Roni. Baik, kalau ada satu lagi yang bersedia. Shalom. Ya, shalom. Oke, kalau menurut saya pribadi,
yang saya tangkap tadi jelas-jelas itu mengajarkan atau mengingatkan kita kayak ternyata dalam Tuhan itu kita hanya harus mau diproses tanpa protes. Begitu, harus mau berproses atau diproses tanpa mau protes. Kenapa saya katakan demikian? Karena tadi menurut cerita atau pengalaman yang baru disampaikan sama Abang tadi, bahkan ini yang di dalam cerita belum mendapatkan apa yang dia mau supaya saat ini, tapi dia tetap mau melayani Tuhan. Dan hebatnya masih mau percaya, masih mau berpengharapan. Kalau apapun yang dia udah tabur selama ini bakalan dia tuai di waktunya Tuhan nanti kayak gitu. Itu aja saya rasa, terima kasih. Baik, thank you. Nah, saya ingin baca lagi cerita ini. Mudah-mudahan teman-teman bisa menangkap pesannya lagi. Nama saya Adrian. Aku bersyukur diterima menjadi mahasiswa di universitas favoritku dan di jurusan pertamaku, teknik sipil. Aku berasal dari sebuah desa bernama Hutagijang. Bagi teman-teman yang tidak terlalu akrab dengan tempat ini, kampungku dekat dengan Airport Silangit. Aku adalah anak kedua dari 5 bersaudara. Orang tuaku petani. Ada sedikit lahan peninggalan opung yang kami kelola. Kami hanyalah sebuah keluarga sederhana, tapi mimpiku besar. Sejak SD, aku selalu menjadi siswa terbaik. Tidak pernah ranking 3 paling sedikit lepas dari tanganku. Sampai aku selesai SMA. Kerja kerasku belajar sejak kecil tidak sia-sia. Aku diterima di SMA Soposurung Balige. Sebuah sekolah bonafit yang mencetak banyak alumninya menjadi orang-orang sukses. Itulah mimpiku, menjadi orang sukses dan berhasil. Karena aku capek jadi orang miskin. Di awal semester hingga semester 2, aku jalani dengan baik. IP-ku sangat memuaskan, di atas 3. Pada semester 3, karena ajakan teman kosku yang tidak bosan-bosannya, aku akhirnya ikut acara retreat mahasiswa di kampusku. Aku tidak menduga bahwa retreat itu kemudian merubah hidupku. Di retreat itulah aku mengerti bagaimana selama ini mimpi untuk menjadi orang kaya itu telah menjadi berhala dalam hidupku. Aku terobsesi menjadi orang sukses. Aku kemudian sadar bahwa aku harus percaya kepada Tuhan dengan sungguh-sungguh. Di retreat itulah aku bertobat dan menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadiku. Sejak itu hidupku berubah. Tuhan adalah segala-galanya sekarang bagiku. Aku mulai aktif kelompok PA. Semester 5 aku mulai memimpin kelompok kecil. Dan karena terbatasnya jumlah PKK, aku rela memimpin hingga 4 kelompok kecil. Aku pun menjadi anggota koordinasi. Aku kemudian dipercaya menjadi koordinator di UP fakultasku. Tentu aku sangat bersyukur untuk kesempatan ini. Seluruh waktu kuberikan semuanya untuk Tuhan. Setiap hari, sehabis kuliah, aku pasti ada di sekretariat. Aku berusaha untuk tetap bertanggung jawab terhadap studiku. Tetapi aku harus selalu mengutamakan Tuhan dan mengerjakan pelayananku. Biasanya aku baru selesai urusan pelayanan setelah lewat jam 7 malam. Tidak jarang setelah lewat jam 8. Baru setelah itulah ketika aku tiba di rumah, aku mulai mengerjakan tugas-tugas kuliahku. Karena tubuhku sudah lelah, kemampuan belajarku tidak lagi sebaik dulu. IP-ku tidak lagi setinggi sebelumnya, walaupun tidak jelek-jelek banget. Ketika kemudian aku tamat, masa periode pelayananku belum selesai. Apalagi calon koordinator penggantiku belum jelas. Akhirnya, aku meneruskan tetap menjadi anggota koordinasi meskipun aku sudah tamat. Syukurlah orang tuaku masih memberikan belanja bulanan meskipun aku sudah tamat. Lagi cari-cari kerja, Pak.
Itu alasanku kalau ditanya. Walaupun aku tidak serius dengan sungguh-sungguh mencari kerja. Kalian tahu kenapa? Karena aku takut kalau aku diterima kerja, sebelum masa periode pelayanan selesai, aku nanti terpaksa berhenti dari koordinasi. Dan itu pasti menjadi kesaksian yang buruk bagi adik-adik junior. Aku tidak ingin itu terjadi. Setelah masa periode kepengurusan selesai, barulah setelah itu aku mencari pekerjaan dengan lebih serius. Sudah lebih sejak 2 tahun sejak aku tamat, aku belum dapat pekerjaan. Beberapa testing pekerjaan yang kuikuti, aku kalah. Selain karena IP yang pas-pasan, aku tidak punya skill tambahan lain, seperti menguasai bahasa asing, atau beberapa keterampilan aplikasi software yang berhubungan dengan pekerjaan teknik sipil. Ya, tapi aku bersabar. Dan aku bersyukur masih bisa terus melayani adik-adik pengurus di kampus sambil memimpin kelompok. Ya, karena aku belum ada kerja, aku bisa memimpin 4 kelompok PA. Aku percaya pada waktunya, pasti nanti Tuhan membuka kesempatan aku mendapatkan pekerjaan. Teman-teman, ada satu bentuk kehidupan yang sering disebut dengan split level. Apa itu split level? Split level tidak lain adalah cara pandang yang melihat hidup, di mana hidup ini terbelah 2. Ya. Ada satu sisi yang berbeda dengan sisi yang lain. Di dalam kehidupan banyak orang Kristen, ya, split level ini biasanya dipahami sebagai kehidupan yang memisahkan. Ini rohani, ini kurang rohani. Ini pelayanan, ini pekerjaan, urusan keluarga, kuliah, urusan bersosial, ya, dan semua-semuanya. Jadi kita membuat hidup kita ini dengan berbagai macam kotak. Jadi salah satu kotaknya itu adalah kotak rohani. Nah, di dalam kotak rohani itu kita kemudian menaruh di situ berbagai macam kegiatan-kegiatan yang kita sebut sebagai kegiatan rohani. Misalnya apa? Di kotak rohani itu kita akan taruh kegiatan-kegiatan yang kita klasifikasikan sebagai kegiatan rohani. Apa contohnya? Memimpin PA, masuk situ. Saat teduh, masukin situ. Ke gereja, masukin situ. Baca Alkitab, masukin situ. Ya, lalu ada kotak di situ. Nah, lalu ada kotak-kotak lain macam-macam. Ya. Nah, di kotak-kotak lain itu kita taruh juga di situ. Misalnya studi. Nah, lalu ada kotak studi lagi. Nah, di kotak studi ini kita akan taruh mengerjakan tugas kuliah, diskusi kelompok, ketemu dosen, ya, di lab masukin situ. Semua kita masukin situ. Nah, biasanya kadang-kadang tidak saja 2 kotak, tapi ada banyak kotak-kotak lain, tapi itu terdiri dari 2 ruang besar. Ada satu ruang besar yang dengan rohani dan ada ruang besar lagi yang kita sebut dengan tidak. Tadi terputus ya. Nah, apanya yang salah? Saya share screen lagi. Nah, apanya yang salah? Kemudian bukan saja membuat
berbagai kegiatan itu dalam kategori mana rohani, mana tidak, mana ini. Tapi kita kemudian mulai juga membuat ranking. Ya, ada kegiatan yang sangat rohani, ada kegiatan yang rohani tapi nggak rohani banget. Ya. Lalu kita bagi-bagi semuanya. Nah, jadi kita kemudian merasakan bahwa ketika kita melakukan satu hal, kita melakukan kehendak Tuhan, melakukan yang lain sepertinya saya nggak yakin kalau ini kehendak Tuhan. Ada satu hal yang kalau kita lakukan, kita merasa ini pasti menyenangkan Tuhan, lalu ada hal lain yang kita merasa, saya nggak tahu ya apakah ini menyenangkan Tuhan. Kita mulai terjebak kepada pertanyaan-pertanyaan retorik yang sebetulnya tidak senar. Contohnya, pernah nggak ada orang mana lebih penting, Tuhan atau studi? Pernah dengar? Pernah, Bang. Pernah nggak ada orang nanya begitu? Mana lebih penting, Tuhan atau studi? Pernah dengar orang nanya gitu? Nah, apa jawabannya? Kalau ada orang nanya gitu, mana lebih penting, Tuhan atau studi? Kenapa? Tuhan, Bang. Ben, nggak kedengaran, Ben. Apa? Mana lebih penting, Ben? Tuhan atau studi? Tuhan. 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 Halo. Halo, Bang. Halo. Ini adalah pertanyaan yang datang dari cara berpikir false spirituality. Ya. Kenapa? Karena pertanyaan itu adalah pertanyaan yang salah. Membandingkan Tuhan dengan studi adalah sebuah cara bertanya yang salah. Kita tidak perlu bertanya mana lebih penting Tuhan adalah bagaimana kita memuliakan Tuhan dengan studi. Bisa enggak? Kalau saya memandang bahwa studi itu adalah berkat Tuhan, adalah tanggung jawab dari Tuhan, lalu kemudian saya belajar sungguh-sungguh dalam studi itu supaya memuliakan Tuhan dengan studi saya, kira-kira pertanyaan mana lebih penting, Tuhan atau studi itu cocok enggak? Tidak, Bang. Iya. Nah, tapi karena kita sudah terbiasa, lalu kita dengan mudah menjawab Tuhan. Padahal itu adalah pertanyaan yang salah. Jadi kita tidak perlu jawab. Kita akan berkata bahwa pertanyaan itu salah. Kemudian apa yang dimaksud dengan pertanyaan itu adalah berikan hal-hal yang diasosiasikan dengan Tuhan. Hal-hal yang lebih melekat kepada Tuhan. Misalnya apa? Berdoa. Nah, kalau ditanya sekarang, mana lebih penting, berdoa atau Tuhan? Jawabannya apa? Ayo, mana lebih penting, berdoa atau Tuhan? Dua-duanya penting, Bang. Dua-duanya penting. Mana lebih penting, istirahat atau Tuhan? Sama, Bang. Penting semua. Keduanya, Bang. Nah, ketika kita false spirituality, kita kemudian terperangkap kepada hidup yang terkotak-kotak itu.
Dan kita menaruh satu tempat di mana, oh ini tempatnya Tuhan. Lalu apa efek berikutnya? Hidup kita menjadi bingung, confused life. Ya. Kita mulai bingung, ini apa ya, menyenangkan Tuhan nggak? Ini gimana ya? Aduh, aku ternyata lebih banyak belajar daripada membaca buku rohani. Ada mahasiswa merasa guilty karena dia membaca buku rohani cuma satu sebulan, tapi kemudian dia membaca buku kuliahnya 6 dalam sebulan. Lalu dia merasa bahwa dia tidak akan Tuhan. Nah, itu adalah efek dari orang yang mengalami spiritualitas yang salah, lalu kemudian mengalami hidup yang bingung. Dia nggak bisa melihat dengan jelas, dengan terang benderang, apa yang kita maksud dengan hidup untuk Tuhan. Pada level yang lebih buruk lagi, kita kemudian menjadi suka menghakimi orang. Ya, lalu kita kemudian melabel-label orang. Wah, ini kurang sungguh-sungguh ini. Masa ini disuruh mimpin kelompok nggak mau. Tapi kalau aktif, kalau kalau jadi pengurus BEM mau. Nah, dia cuma nggak mau mimpin kelompok 2 misalnya. Dia memilih menjadi pengurus BEM misalnya. Nah, kita mulai menjudgmental. Lalu kita kemudian mengukur semua pilihan orang, tindakan orang, prioritas orang berdasarkan sebuah skala yang kita buat sendiri, mana rohani, mana tidak rohani. Lalu kita perlahan-lahan menjadi seorang hakim untuk hidup orang lain. Tadinya kita merasa bahwa kita sedang melakukan hal yang rohani. Di level yang paling buruk, kita menjadi hakim bagi orang lain. Ketika kerohanian kita membuat kita menjadi mudah menghakimi orang lain, maka kita sebetulnya sedang menjauh dari titik kerohanian yang sehat kepada titik yang tidak rohani sama sekali. Nah, ini yang disebut dengan split level life, hidup yang terbelah-belah. Ya. Sebagian dari cerita tadi menggambarkan bagaimana Adrian ketika dia menjadi seorang pengurus, menjadi aktif di pelayanan kampus, sebenarnya dia mulai mengadopsi cara hidup yang split level ini. Dia tidak merasa bersalah mengorbankan tanggung jawab belajarnya karena memimpin banyak kelompok PA. Dia tidak bersalah membiarkan orang tuanya mengirim uang kepada dia setiap bulan, padahal orang tuanya juga bukan orang yang berada, supaya dia bisa tetap jadi koordinasi dan dengan sengaja menunda mencari pekerjaan. Dengan demikian dia menjadi beban bagi orang tuanya di kampung yang sudah capek bekerja untuk dia. Karena dia merasa bahwa apa yang dia lakukan ini adalah untuk Tuhan. Sehingga itu membenarkan pilihan dia untuk menunda mencari pekerjaan supaya bisa tetap jadi koordinasi. Padahal dia sudah tidak mahasiswa lagi. Seorang alumni menjadi koordinasi di pengurusan mahasiswa, itu juga lucu. Namanya juga koordinasi pelayanan mahasiswa. Kenapa koordinatornya alumni? Nah, apa yang salah barangkali adalah cara regenerasi pengurus, pemuritan kita, sehingga tidak cukup pemimpin kelompok, dan apa segala macam. Nah, itu adalah tugas kita bersama untuk memperbaikinya. Tetapi kita secara pribadi masing-masing punya tanggung jawab individu, yaitu Tuhan memberikan kita kepercayaan untuk menjadi mahasiswa, maka habiskanlah seluruh tenaga terbaikmu untuk merespon berkat Tuhan membuat engkau bisa kuliah dengan cara memberikan persembahan terbaik dari hasil kuliahmu. Di dalam perjanjian lama, ketika orang akan memberikan persembahan, maka Tuhan meminta dia memberikan persembahan yang terbaik dari hasil kerjanya.
Apa kira-kira persembahan terbaik dari seorang mahasiswa untuk Tuhan? Apa? Hasil studi yang bagus, Kak Bang. Exactly, betul. Ya. Hasil studi yang terbaik, itu yang harus kita persembahkan kepada Tuhan. Dengan terus mengambil kesempatan di tengah-tengah kuliah itu, memimpin kelompok, ya, tapi tidak boleh mengorbankan tempat di mana Tuhan mempercayakan kepada kita satu karunia besar menjadi mahasiswa. Gitu. Nah, disinilah kita kemudian mulai berbicara hidupku, pelayananku. Hidupku, pelayananku. Kita mulai melihat bahwa keseluruhan hidup kita secara utuh adalah hidup untuk Tuhan dan melayani Tuhan. Tentu kita tidak sedang membandingkan, misalnya melakukan hal-hal yang buruk, nah itu tidak ada lagi dalam kamus kita tentunya. Jadi kalau tanya mana lebih penting, memimpin kelompok atau bermain games, lebih banyak. Ya itu perbandingannya udah mudah memutuskannya. Kalau ada kita yang menghabiskan waktu main games secara eksesif, atau seorang mahasiswa menonton drama Korea lebih dari 1 jam sehari, menurut saya itu adalah sebuah pilihan hidup yang tidak bertanggung jawab. Ya kan? Itu adalah sebuah adiksi, kecanduan yang merusak. Tontonan-tontonan tertentu adalah sebuah refreshing, tapi ketika itu menjadi obsesi kita tidak bisa tidur sebelum nonton drakor, kita nggak bisa konsentrasi kalau nggak tahu apa yang terjadi dengan kelanjutan serial drakor kita, maka itu adalah sebuah tanda bahwa kita sedang ada kerusakan fatal dalam prioritas hidup kita. Saya tahu ada beberapa pengurus mahasiswa di pelayanan mahasiswa yang begitu terobsesi dengan drakor-drakor. Nggak sedikit. Nah, bayangin itu. Ya kan? Nah, jadi split level. Ya, kita melihat keseluruhan hidup kita secara utuh. Nah, saya ingin mengajak kita untuk melihat 2 bagian Alkitab. Yang satu, kita membaca dari Matius pasal 5 ayat 13 sampai 16, lalu yang satu lagi dari 1 Korintus 6 ayat 20. Ada nggak bersedia membaca Matius 5 13 sampai 16 satu orang? Nanti satu orang lagi membaca 1 Korintus 6 ayat 20. Silakan. Saya, Bang. Ya, silakan. Matius 5 ayat 13 sampai 16, garam dunia dan terang dunia. Kamu adalah garam dunia. Jika garam itu menjadi tawar, dengan apakah itu diasinkan? Tidak ada lagi gunanya selain dibuang dan diinjak orang. Kamu adalah terang dunia. Kota yang terletak di atas gunung tidak mungkin tersembunyi. Lagi pula orang tidak menyalakan pelita lalu meletakkannya di bawah gantang, melainkan di atas kaki Dian sehingga meneranginya semua orang di dalam rumah itu. Demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di surga. Thank you, terima kasih. Ada yang bersedia baca satu orang, 1 Korintus 6 ayat 20? Saya, Bang. Ya, silakan. Sebab kamu telah dibeli dan harganya telah lunas dibayar. Karena itu muliakanlah Allah dengan tubuhmu. Baik, thank you. Nah, mari kita melihat 2 bagian Alkitab ini, lalu kita mencoba melihat bagaimana kita membangun sebuah pemahaman yang lebih utuh, lebih alkitabiah, apa yang kita maksud dengan hidupku, pelayananku. Oke? Nah, pertama kita ingin melihat ini dari status kita, identitas kita. Nah, apa artinya identitas, teman-teman? Apa sih artinya identitas? Apa sih Biodata identitas? diri ya, Bang. Kenapa? Biodata diri. Biodata diri, oke. Yang lain?
Apa sih identitas? Nah, kalau Anda ditanya gini nih, kamu siapa? Jawabannya apa? Macam-macam kan, bisa kan? Saya Effendi Aritonang, beralamat di Jalan Masjid nomor 14, lingkungan 9, Helvetia Timur, Medan Helvetia, Sumatera Utara. Itu satu. Saya juga bisa tanya, kamu siapa? Saya adalah Effendi Aritonang, saya adalah suami dari Debbie Silitonga dan ayah dari Glenda Admira Aritonang. Saya juga bisa ditanya, kamu siapa? Saya adalah Effendi Aritonang, saya karyawan di Food for the Hungry Indonesia. Ada macam-macam. Identitas adalah sesuatu yang menjelaskan tentang kita itu siapa. Kita dikenal sebagai apa dan siapa. Identitas adalah jawaban terhadap pertanyaan, who are you? Kamu siapa? Nah, ketika kita bisa menjelaskan dengan clear, dengan jelas, menjawab dengan jelas terhadap pertanyaan, siapa Anda? Maka itulah identitas kita. Nah, Yesus mendeklarasikan sebuah identitas kepada orang-orang yang mengikut Dia dengan mengatakan kepada mereka, kamu adalah garam dunia. Kamu adalah terang dunia. Itu dua identitas. Apakah ada identitas yang lain? Banyak di dalam Alkitab. Iya kan? Kita adalah bangsa yang terpilih. Kita adalah murid Yesus dan macam-macam. Nah, saya sengaja memilih 3 ini. Lalu di dalam 1 Korintus, Paulus mengatakan, kamu telah dibeli dan harganya telah lunas. Apa artinya? Kalau kita telah membeli sesuatu dan kita telah membayar harganya lunas, maka sesuatu itu menjadi milik kita. Milik kita. Maka kita mempunyai otoritas penuh pada barang itu. Kita mempunyai hak penuh atas barang itu, kita boleh memakai barang itu, that's mine. Nah, ketiga ini saya kira penting untuk menolong kita mengerti bagaimana kita melihat yang itu sebagai seluruh totalitas kita. Ketika Yesus mengatakan kamu adalah garam dunia, maka dia punya tanggung jawab, punya panggilan. Ada panggilan yang melekat dengan identitas itu. Setiap identitas mempunyai tanggung jawab. Kita bisa menyebutnya panggilan. Kalau saya sebagai seorang ayah Effendi Aritonang adalah ayah dari Glenda Admira Aritonang. Maka apa yang melekat dengan identitas itu? Tanggung jawab saya menjadi ayah buat dia. Mengasihi dia, memelihara hidupnya, mendampingi dia, dan seterusnya, dan seterusnya. Ya kan? Nah, saya bukan ayah dari anak orang lain, sehingga saya nggak punya tanggung jawab apa-apa terhadap dia. Ngapain saya ngurus anak orang? Orang saya bukan ayahnya kok. Ya kan? Nah, jadi ada sesuatu yang melekat di situ. Sebagai garam, dia mengatakan, apa tanggung jawabnya? Dia harus tetap menjadi asin, sehingga dia bisa tetap berfungsi sebagai garam di tengah-tengah dunia. Mencegah pembusukan, memberikan rasa, ya, itu menjadi 2 peran utama dari garam. Dia mencegah pembusukan. Dia memberi warna, memberi rasa kepada sebuah adonan. Ya.
tapi dia juga apa ya? Di samping dia mencegah pembusukan, dia mempreserve, dia melestarikan. Kita punya tugas itu. Di mana saja kita berada, tanggung jawab kita adalah memastikan bahwa kita memastikan kehadiran kita itu memberi taste yang benar bagi kehidupan, cegah adanya perusakan-kerusakan di sekeliling kita. Setiap kali kita melakukan itu, dalam semua bentuk apapun, maka itu adalah konsekuensi atau sesuatu yang melekat dengan identitas kita. Setiap kali kita melakukan itu, sedang melakukan tugas panggilan kita. Dia tidak sibuk mengatakan A, B, C, D aktivitasnya. Dia melihat poin fungsi. Apa fungsi hidup kita? Ketika kita menjalankan fungsi itu, maka kita sedang melakukan apa yang benar dalam hidup kita. Jadi melayani itu, kalau kita lekatkan dengan tugas tanggung jawab sebagai garam, adalah berarti kemana saja, di mana saja, kapan saja, kita berada dimanapun, kita memastikan kita menjadi alat yang dipakai untuk memberi rasa. Rasa itu bisa berarti ketika saya bertemu dengan orang yang putus asa buat dia. Saya bertemu dengan orang yang tidak tahu arah hidupnya, lalu saya bercerita dan dia menemukan bahwa ketika dia menempatkan hidupnya di dalam Tuhan, dia akan mempunyai arah hidup yang baru. Maka saya sedang melayani Tuhan. Saya sedang memenuhi panggilan saya. Ketika di sekeliling saya ada konspirasi jahat untuk melakukan sesuatu yang tidak baik, dan saya berusaha dengan sekuat tenaga untuk mencegah itu terjadi, maka saya sedang hidup sebagai garam. Dan itu adalah melayani. Sehingga saya tidak terperangkap kepada kotak-kotak itu, tetapi saya menempatkan hidup saya kepada peran dan fungsi saya. Kalau saya ikut di pelayanan, tetapi ketika pelayanan itu tidak beres, dan saya tidak berusaha memperbaiki pelayanan itu, maka saya sebetulnya tidak sedang ikut melayani. Termasuk kalau kamu jadi koordinator. Kamu jadi koordinator, ada yang nggak beres di koordinasi, kamu tidak mau berjerih lelah memperbaikinya, maka sebetulnya kamu tidak sedang melayani Tuhan di situ. Apapun pekerjaanmu, apapun jabatanmu, apapun tanggung jawabmu di koordinasi. Gitu. Jadi kita keluar dari perangkap aktivitasnya, masuk kepada esensi daripada panggilan kita, peran dan tanggung jawab kita. Nah, kalau kita mengerti ini, kita nggak perlu sibuk-sibuk membagi-bagi yang kita ke dalam kotak A, B, C, D, E, F, G. Nggak perlu. Karena kita mengerti bahwa secara totalitas panggilan kita adalah melakukan apa yang berperan untuk mencegah kerusakan, melawan pembusukan, dan memberi rasa untuk kehidupan di sekeliling kita. Sebagai terang, dia berkata, kamu menjadi terang, menerangi kegelapan, ya, menerangi kegelapan, sehingga seisi ruang itu bisa terlihat dengan jelas. Ya. Ini adalah dua-duanya mempunyai sebuah fungsi yang transformatif, fungsi yang merubah, gelap menjadi terang, busuk menjadi awet, hambar menjadi berasa. Jadi garam dan terang itu adalah sebuah identitas yang dilekatkan Yesus kepada orang-orang yang mengikut dia dengan tanggung jawab bahwa dimanapun mereka berada, mereka mempunyai daya rubah transformatif dalam hidupnya. Itu yang membuat kita melayani. Jadi kemana saja kita hadir dan berkata, Tuhan, ini hidupku, pakailah aku untuk merubah yang hambar menjadi berasa, gelap menjadi terang,
busuk menjadi awet. Itu berarti kita sedang melayani Tuhan. Jadi setelah saya menjadi alumni, nah kalau dalam cerita Adrian tadi, maka ketika dia membiarkan dengan sengaja menunda mencari pekerjaan, dengan begitu dia membiarkan bapaknya memikul tanggung jawab yang berkepanjangan kepada dia, padahal harusnya dia harus lebih bisa bertanggung jawab untuk tidak menjadi beban buat orang tuanya. Itu menurut saya tidak mencegah kebusukan, itu membusukkan bapak mamanya lebih cepat. Dia boleh, saya pernah cerita seperti itu dengan seorang mahasiswa, dia cerita itu, Bang, bagaimana gini-gini. Saya bilang, pilihan kamu cuma dua. Satu, kamu cari kerja, dan sedapat mungkin kamu bilang sama koordinasi, begitu kamu dapat kerja, kalau kamu tidak ditempatkan di ini, kamu langsung resign. Apa kamu langsung berhenti jadi koordinasi? Kamu kerja. Dia bilang, loh, nanti siapa yang meneruskan pelayanan? Pelayanan itu bukan milik kamu kok, saya bilang. Pelayanan itu milik Tuhan dan milik semua. Maka semua harus bertanggung jawab mengurus pelayanan itu. Bukan kamu sendiri. Kamu kasih tahu sama mereka. Saya bilang, kamu tidak bertanggung jawab dengan hidupmu dengan membiarkan orang tuamu bekerja lebih lama untuk menghidupi kamu. Pilihan kedua, saya bilang, kamu boleh jadi koordinasi, tapi kamu harus bilang sama orang tuamu, Pak, Mak, saya nggak butuh lagi biaya hidup, saya akan cari hidup saya sendiri. Apakah itu artinya setiap pagi kamu akan berdiri di simpang-simpang lampu merah, menjual koran di pagi hari, lalu di sore hari kamu menjual yang lain lagi, jual gorengan di kampus supaya kamu bisa hidup dan orang tuamu nggak capek lagi membebani hidupmu, itu boleh, saya bilang. Tapi kalau kamu menyuruh orang tua kamu di kampung kerja lagi, kamu tak diklinasi, saya bilang itu bukan tanggung jawab orang tuamu. Dia bingung. Gitu Bang ya? Iya, saya bilang. Enggak ada alasannya kamu membiarkan orang tua kamu bekerja untuk membiayai kamu. Kamu harus berani bilang sama dia, Pak, terima kasih Mak, sudah tamat. Saya sudah tamat. Tugas Bapak Mama menyekolahkan saya sudah selesai. Kamu bagaimana? Tenang saja, aman. Hidup saya beres. Gitu. Harus bisa begitu, saya bilang. Dia bilang, tapi gimana tuh Bang? Oh iya dong, saya bilang harus berani begitu. Nah, hal-hal seperti ini menjadi penting. Ketika dia mengambil tanggung jawab yang berlebihan, koordinasi, memimpin kelompok lebih dari satu, itu. Nah, saya mau tanya, 1 jam KTB kalau mau menjadi pemimpin yang baik, kalian harus persiapan bahan, lalu mendampingi, mendoakan, punya waktu untuk berbicara secara teratur dengan anggota kelompokmu. Kalau kamu punya satu kelompok, anggotanya 4. 1 minggu berapa jam idealnya waktu habis untuk satu kelompok? Anggotanya 4. 1 minggu berapa jam kira-kira? Persiapan yang baik, terus pergi kelompok. Kelompok biasanya berapa jam? Satu jam cukup? Enggak cukup. Apalagi kalau ada yang ulang tahun ya kan, lama jadinya. Terus ada lagi satu lagi baru putus dari pacarnya, sharing lagi, nangis, makin lama. 2 jam cukup? Pas-pasan tuh Bang, 2 jam, gitu. Ya kan, belajar lagu aja bisa sampai setengah jam kita, nyari lagu. Rata-rata kebanyakan kelompok saya perhatikan bisa sampai 3 jam sekali kelompok. Itu kelompoknya doang loh itu. Nah kalau jadi pemimpin kelompok kan mestinya persiapan kan? Persiapan. Nah persiapan bahan kalau mau serius cukup nggak setengah jam? Enggak lah. 1 jam? Anggaplah cukup. Itu kalau konsentrasi penuh. Ya kan? 1 jam. Berarti sudah 4 jam seminggu. Satu kelompok. Belum lagi kalian punya tanggung jawab spiritual sebagai pemimpin kelompok
untuk mendoakan secara teratur adik kelompoknya. Betul kan? Mendoakan secara teratur. Gitu. Saya mendorong setiap pemimpin kelompok punya waktu secara teratur mendoakan adik kelompoknya. Memang itu tanggung jawab spiritual seorang pemimpin kelompok. Nah, di luar waktu kelompok, pemimpin kelompok yang baik sebenarnya juga didorong untuk punya waktu one-on-one dengan adik kelompoknya. Ketemu di kampus tanya, Agnes, kamu apa kabar? Kemarin kamu di kelompok cerita bahwa orang tua kamu sedang punya masalah. Gimana sekarang? Gini, oh iya ya, gini. Tadi malam kakak mendoakan kamu gini. Itu bisa 15 menit sampai setengah jam. Kalau enggak mepet sampai 1 jam lebih. Taruhlah 15 menit. Kali 4 berarti sudah 1 jam lagi. Maka satu kelompok akan memakan waktu sekitar 6 jam. 1 minggu. Berapa SKS itu? Nah, kalau kalian punya 4, itu berarti 1 minggu kalian punya 24 jam. Itu kalau pimpin kelompok aja loh, belum jadi koordinasi. Ya kan? Berarti, wih, serem ya. Banyak banget nih. Wih, 24 jam loh. Nah, akhirnya kalian akan mulai kurang istirahat, dan seterusnya. Dan rata-rata kita pada waktu mahasiswa, konsumsi gizi dan kalori kita juga pada level yang pas-pasan. Ya kan? Entah kenapa kita semua nggak sakit tifus, nggak sakit lever. Saya rasa itu karena Tuhan kasihan ya kita. Orang ini agak ada bodoh-bodohnya tapi baik gitu kan. Terus Tuhan bilang, ya udahlah aku kasih dia kesehatan ekstra gitu. Iya kan? Saya juga belajar dari banyak kesalahan itu. Ketika saya mahasiswa, saya tahu bahwa orang tua saya nggak punya banyak keperluan sekolah saya. Lalu saya akhirnya bekerja sambil kuliah. Sambil kuliah, sambil kerja, sambil mimpin kelompok, sambil jadi pengurus pelayanan. Saya pernah punya badan itu nggak lebih dari 41 kilo. Ya kan? Lebih berat kambing. 40 kilo beratnya, kecil. Ya, yang kelihatan cuma tulang semua. Ya kan? Otot-ototnya terlihat nyata, bukan karena rajin fitness, tapi karena otot itu langsung nembus ke kulit, kelihatan gitu. Entah kenapa saya bisa sehat sampai hari ini. Saya rasa itu kadang-kadang kesalahan-kesalahan masa lalu. Nah, saya ingin mengajak teman-teman untuk keluar dari perangkap banyak kesalahan seperti itu. Apa yang ingin saya telah, kita perlu melihat secara kesana kita membuat pelayanan kita menjadi begitu baik, sehingga kita bisa juga punya waktu yang utuh buat hidup kita sendiri. Nah, yang menarik ketika Paulus kemudian berkata bahwa kita ini milik Allah, maka apa konsekuensi atau panggilan yang melekat kepada identitas sebagai milik Allah? Coba baca baik Korintus itu. Karena kamu ini adalah milik Allah, karena itu siksalah tubuh untuk melayani. Ada nggak di situ dikatakan? Dia berkata, muliakanlah Allah dengan tubuhmu. Memang di situ ada konteks di mana ada orang-orang di Korintus, dia memakai hidupnya untuk hal-hal yang berdosa, ya perzinahan apa dan lain-lain. Nah, dalam konteks itu Paulus ingin membandingkan, mengatakan tidak. Orang yang milik Kristus, dia memakai tubuhnya untuk memuliakan Allah. Nah, sekarang adalah bagaimanakah hidup seorang mahasiswa di zaman sekarang ini memuliakan Allah dengan tubuhnya. Kira-kira apa yang bisa dia lakukan? Saya rasa ada satu yang banyak dilakukan oleh orang persekutuan dan itu sudah baik. Satu, orang persekutuan biasanya nggak merokok, betul ya? Nah, kalau ditanya, dia akan jawab, karena saya sedang memuliakan Allah dengan tubuh saya. Nah, apalagi yang biasa yang kita lakukan? Berapa banyak
orang-orang persekutuan secara teratur berolahraga. Siapa di antara kalian rutin berolahraga? Itu memuliakan apa enggak ya? Lari pagi. Enggak kayaknya. Oke. Berapa di antara teman-teman yang mempunyai jam tidur yang baik secara teratur, tidak kurang 6 jam? Dalam usia kalian, 6 baiknya sih jangan kurang. 6 jam. Cukup? Rutin setiap hari? Tidur 6 jam? Bisa? Dapat 6? Dapat, Bang. Dapat? Dapat, Bang. Ya, oke. Masih baik. Ya. Nah, ketika kita bisa memaintain itu semua, yang menarik Paulus mengatakan, bukti bahwa kita ini adalah milik Allah, maka kita memuliakan Allah dengan tubuh kita. Dari mulai melakukan hal yang benar dan mencegah terlibat dengan hal-hal yang tidak benar. Perzinahan tentunya dan lain-lain. Kita nggak lakukan itu. Tapi sisi positifnya kita juga harus lakukan. Beristirahat cukup. Ya, berolahraga dengan baik. Tidak mesti harus mengeluarkan biaya. Ya, teman-teman bisa keluar dari tempat kos, jalan setiap hari setengah jam sampai 45 menit sehari. Lalu membiasakan diri. Nah, salah satu yang saya mulai biasakan beberapa tahun yang lalu adalah saya memakai waktu jalan pagi untuk jam doa. Lalu saya mulai mengingat beberapa topik doa, lalu sambil berjalan, saya mengingat topik-topik doa itu. Dan saya berkata, Tuhan, teman gereja kami sedang mengalami kesulitan karena istrinya sakit kanker. Lalu saya mulai membayangkan ibu itu yang sedang sakit kanker dan saya berkata, Tuhan, saya berdoa untuk dia sekarang. Jikalau Tuhan mengasihani dia dan berkenan, berilah kesembuhan. Nah, gitu. Sambil jalan nih. Nggak berarti bahwa setiap saya berdoa, saya jalan, bukan itu. Tapi saya menggabungkan beberapa aktivitas yang membuat saya bisa berdoa, tapi juga bisa berolahraga. Gitu. Nah, hal-hal seperti ini bisa kita kembangkan sehingga kita bisa memupuk hidup kita yang lebih baik, lebih utuh, lebih sehat. Nah, ketika kita berbicara bahwa tubuh hidupku adalah pelayananku, maka kita berbicara secara keseluruhan aspek hidup kita itu, kita pakai, kita persembahkan untuk memuliakan Tuhan. Setiap hal yang bisa kita yakini bahwa itu adalah memuliakan Tuhan dan menyenangkan Tuhan, maka itu adalah pelayanan kepada Tuhan. Karena esensi dari melayani adalah satu, kita menyembah Tuhan melalui apa yang kita lakukan, kita menyenangkan Tuhan dengan apa yang kita lakukan, dan kita menjadi alat Tuhan untuk membawa karya transformatif lewat semua apa yang kita lakukan. Jadi itu adalah esensi semua bentuk pelayanan yang bisa kita katakan, saya sedang mempersembahkan hidup saya melalui aktivitas ini kepada Tuhan, itu adalah pelayanan. Saya yakin saya lakukan ini sedang memuliakan Tuhan, itu adalah pelayanan. Saat ini adalah di mana Tuhan memakai saya untuk membawa karya transformatif, karya perubahan dari yang buruk menjadi baik, dari yang gelap menjadi terang, dari yang busuk menjadi awet, dari Jadi itu yang perlu kita tahu. Apakah yang saya lakukan ini adalah wujud menyembah Tuhan? Kalau jawabannya yes, Anda nggak perlu lagu melakukannya. Itu adalah pelayanan. Ya kan? Membantu teman yang kesulitan memahami mata kuliah tertentu dan kalian lebih baik dari dia, lalu kalian menyediakan waktu secara teratur menemani dia, membantu dia supaya dari dia fail menjadi pass, itu melayani. Kalian kos, lalu di rumah kos kalian itu waduh berantakan banget. Ada kamar mandi dan tidak ada satu kamar mandinya itu yang pantas disebut kamar mandi. Gitu.
ya, jorok apa segala macam. Lalu kalian ngobrol sama teman kau kata, gimana ya? Kalau kita kan susah juga ya, maksudnya kalau ngajak semua giliran-giliran capek juga. Gimana kalau kita bertiga secara teratur, pokoknya kau membersihkan kamar mandi 1, aku 2, tiap hari sambil kita mandi, kita salat, ya kan, paling lebih bersih kamar mandinya. Enak kali lah orang lain itu, ya biarlah dia sih. Tapi kita merubah kamar mandi yang tidak bermartabat menjadi lebih bermartabat, itu transformatif loh. Ya. Dan kita sedang mendemonstrasikan sebuah tanggung jawab kepada tempat. Nah, Anda tidak perlu merasa bersalah bahwa itu lebih rendah nilainya dibandingkan kalau Anda ber-PA. Bukan berarti ber-PA tidak penting, Anda harus untuk semuanya. Nah, tetapi kita kemudian mengatakan, saya sedang memuliakan Tuhan dengan cara ini. Maka itu adalah melayani. Jadi kita hidup merdeka, kita hidup bebas dari penjara hidup yang terkotak-kotak. Yang membuat kita bingung. Ini memuliakan Tuhan, ini melayani Tuhan enggak? Aduh, ngeri kali ya. Gitu. Nah, kita bilang kita merdeka melayani Tuhan. Nah, saya ingin memberikan rumus praktis bagaimana membuat prioritas dalam hidup. Saya menyebutkan hidup kita ini adalah kumpulan dari berbagai komitmen. Betul ya kan? Kita punya komitmen-komitmen. Nah, saya menyebut ada 3 jenis komitmen. Dan 3 komitmen ini akan menentukan bagaimana kita membuat prioritas-prioritas hidup kita. Komitmen yang pertama, saya menyebutnya komitmen covenantal. Nah, saya tulis di chat room aja ya, supaya bisa tahu. Covenantal, ya, covenant commitment. Ya. Apa artinya covenantal? Covenantal artinya ada perjanjian. Perjanjian yang dilakukan di hadapan Tuhan. Sebuah perbuatan yang kita lakukan dengan melibatkan secara langsung Tuhan di dalamnya. Apa contohnya? Contohnya adalah perkawinan. Perkawinan itu adalah sebuah komitmen covenantal. Tidak ada perjanjian yang akan pernah kita buat dengan siapapun lagi di dunia ini, di mana kita melibatkan Tuhan di dalam perjanjian itu secara langsung dan meyakini bahwa Tuhan yang merestui perjanjian itu dan ada tanggung jawab kepada Tuhan di dalamnya. Misalnya, menikah, saya mengatakan saya di hadapan Tuhan dan jemaatnya, saya menerima kamu menjadi istri saya. Itu biblical. Ya. Jadi itu adalah perjanjian covenantal. Ya, saya menerima kamu menjadi istriku dan aku akan berjanji untuk menerima engkau, mengasihi engkau dan melindungi engkau dikala sakit maupun sehat, dikala beruntung maupun rugi dan seterusnya dan seterusnya. Nah, apa artinya? Artinya semua bentuk komitmen yang disebut itu adalah tanggung jawab yang saya tidak bisa delegasikan kepada orang lain. Saya nggak bisa bilang sama orang begini, aduh, aku sibuk kali ini, banyak kali kerjaan. Tolong dulu kau urus istriku. Nggak bisa. Dan nggak boleh. Saya lah satu-satunya suami dan sayalah satu-satunya bertanggung jawab sebagai suami bagi dia. Tidak boleh ada orang lain. Nah, perjanjian kopi punya turunannya, ya, punya derivatif. Nah, kalau orang ekonomi menyebutnya derivatif, ya, ada turunannya. Apa bentuk turunannya? Turunannya adalah hubungan ayah dan anak, ibu dan anak. Itu covenantal. Tidak ada orang yang bertanggung jawab anak saya kecuali saya. Atau yang tanggung jawab kepada anak saya kecuali saya.
anak saya ya anak saya, tanggung jawab saya. Saya berjanji dengan istri saya, lalu kemudian Tuhan memberkati kami dengan anak. Dan dia adalah tanggung jawab saya. Nah, maka sebaliknya, nah semua komitmen-komitmen ini dalam level manusia dia selalu resiprokal, saling berbalik. Saya bertanggung jawab kepada istri, istri bertanggung jawab kepada suami. Ayah bertanggung jawab kepada anak, anak menghormati ayahnya dan ibunya. Ya kan? Jadi itu menjadi sebuah imbal balik. Saya nggak bisa tanggung jawab anak saya kepada orang lain. Orang anak saya kok. Nah, dengan begitu, komitmen saya sebagai suami, sebagai ayah, ya, sebagai anak buat orang tua saya, itu adalah jenjang komitmen yang level prioritasnya tinggi. Itu penting, itu sangat penting. Ketika ada benturan prioritas antara tanggung jawab saya sebagai suami dengan tanggung jawab yang lain, maka saya harus memastikan setiap kali saya memenuhi tanggung jawab saya yang lain, itu tidak akan mengkhianati tanggung jawab saya sebagai suami bagi diri saya, ayah bagi anak saya. Dan saya harus memastikan. Nah, ini penting. Nah, bagaimana dengan tanggung jawab kegerejaan atau pelayanan seperti kampus, perkantor, dan lain. Nah, saya harus melibatkan mereka dalam semua bentuk tanggung jawab saya yang lain. Saya akan bilang gini, saya diminta nih mau menjadi pengurus ini. Kalau saya terima ini, kemungkinan besar saya harus rapat sekali seminggu. Itu artinya mungkin saya akan kekurangan waktu untuk biasanya kita buat ini, mungkin itu akan berkurang. Bagaimana? Nah, kalau saya sebagai ayah yang baik, sebagai suami yang baik, memang tugas saya juga mengingatkan keluarga bahwa kami tidak hidup untuk diri kami sendiri, tetapi untuk Tuhan dan untuk orang banyak. Nah, tapi mereka setuju, mereka mengerti dan mendukung. Fine. Tapi tidak boleh mengabaikan mereka. Jadi yang pertama adalah covenantal. Yang kedua saya menyebutnya kontraktual. Covenant. Ini ada apa? Ini adalah komitmen kontraktual. Di sini di dalamnya ada ikatan legal formal. Ya, ada tanggung jawab yang mengikat secara legal formal. Contohnya bekerja. Kalau teman-teman bekerja, itu artinya teman-teman membuat pernyataan bahwa dalam kontrak kerja 40 jam setidaknya dalam seminggu Anda harus memakai waktu itu untuk kepentingan pekerjaan Anda. Maka Anda harus penuhi itu. Minimal 40 jam. Itu janjinya. Itu hukum di Indonesia. Anda harus penuhi itu. Kalau Anda nanti sudah jadi alumni, Anda sibuk mau pelayanan apa segala macam, silahkan. Lalu Anda sudah punya keluarga, punya anak, punya istri, dan punya pekerjaan. Lalu Anda punya tanggung jawab pelayanan. Nah, Anda harus hati-hati untuk membuat pilihan. Ya, kontraktual itu Anda membuat teken. Saya menyebut tanggung jawab mahasiswa itu adalah tanggung jawab kontraktual. Tanggung jawab kontraktual. Anda kan apply, Anda diterima, lalu Anda membuat surat menjadi mahasiswa, lalu ada ikatan antara kampus Anda dan Anda. Anda bayar, mereka sediakan Anda fasilitas dan seterusnya. Itu kontraktual. Selama Anda menjadi mahasiswa, Anda harus memenuhi tanggung jawab itu. Nah, yang terakhir adalah saya menyebutnya voluntary, sukarela. Semua ini adalah komitmen, ya, komitmen. Semuanya komitmen. Artinya saya dengan sengaja mengikatkan diri saya. Jadi nggak ada yang memaksa. Kan nggak ada yang memaksa saya kawin dengan istri saya. Nggak ada yang memaksa saya bekerja di tempat saya kerja sekarang. Itu pilihan saya dan putusan saya. Tapi masih covenantal, kontraktual, voluntary. Menyebut ini voluntary artinya dia tidak mempunyai konsekuensi hukum. Itu memang kerelaan saya. Saya memimpin kelompok itu voluntarily. Kalau saya
memenuhi tanggung jawab saya nggak bisa dituntut di hadapan hukum. Dan itu bukan covenantal. Boleh nggak saya nggak bisa memimpin kelompok, lalu saya alihkan kepada orang lain memimpinnya? Boleh nggak? Mengalihkan fungsi pemimpin kelompok kepada orang lain, boleh? Boleh dong, masa nggak boleh sih? Ya kan? Boleh. Tidak terlalu dan tidak ada konsekuensi hukumnya. Kan kita nggak membuat kelompok begini, kamu selama sehat dan selama saya hidup, saya berjanji di hadapan Tuhan dan di hadapan malaikat-malaikatnya. Enggak juga sih, gitu ya. Nah, semuanya adalah komitmen, semuanya membutuhkan tanggung jawab, tetapi itu menjadi urutan-urutan buat kita. Ya. Nah, kalau teman-teman tinggal di rumah bersama keluarga di Medan, tidak beda dengan teman-teman yang kos, mungkin konsekuensi teman-teman untuk ikut kegiatan-kegiatan koordinasi tidak seintens kalau Anda anak kos. Anak kos mah lebih merdeka, ya kan? Nah, tidak boleh menjadi anak yang hilang di rumah Anda sendiri. Bapaknya kecarian, mamanya kecarian. Di mana anakku sekarang? Di sekretariat. Aja deh. Gitu ya. Nah, jadi coba pakai ketiga hal ini menjadi parameter untuk mengukur pilihan-pilihan kita. Sehingga kita tidak mengambil tanggung jawab yang keliru. Ya, mengambil tanggung jawab lebih banyak, padahal itu adalah voluntarily, lalu kemudian kita mengabaikan komitmen atau tanggung jawab covenantal kita. Kita mengambil lebih banyak yang kontraktual, lalu mengabaikan yang covenantal, juga tidak boleh. Maka buatlah semuanya menjadi seimbang dan bisa dijalankan dengan baik. Ya, jadi covenantal, kontraktual, dan voluntarily. Oke? Sini, ini udah lama banget ya kita ya jamnya. Baik, silakan teman-teman kalau ada yang mau ditanya, monggo. Untuk abang kakak yang dan teman-teman yang jika ada yang mau ditanyakan atau kurang jelas, bisa dihidupkan suaranya ataupun bisa juga dari kolom chat. Mungkin Bang, dari kakak abang yang lain mungkin sudah dari penjelasan yang abang berikan mungkin sudah merangkup keseluruhan ya Bang. Bahkan saya tadi sudah mempersiapkan pertanyaan, tapi di pertengahan tadi abang sudah menjelaskan, sudah terjawab sendiri gitu Bang. Jadi nggak seru ya? Iya Bang, tadi ada sudah menjawabkan pertanyaan yang perlu ditanyakan, cuman sudah terjawab, sudah abang rangkup semua. Mungkin kakak abang yang lain pun seperti itu Bang. Baik, terima kasih. Kalau begitu, mari kita kalau tidak ada lagi yang mau kita diskusikan. Bapak, kami bersyukur karena Tuhan memanggil kami untuk hidup sepenuhnya untuk Tuhan. Tuhan adalah pemilik hidup kami, dan Engkau menghendaki agar seluruh totalitas hidup kami tanpa terkecuali, seluruh waktu kami persembahkan pada Tuhan. Tolonglah kami Tuhan agar kami bisa menemukan bahwa hidup kami ini tidak lagi menjadi hidup, tetapi menjadi satu hidup yang utuh sepenuhnya. Setiap waktu, seluruh hidup kami adalah milik kami persembahkan
untuk Tuhan. Kami ingin mempersembahkan yang terbaik bagi Tuhan. Ruang-ruang kuliah kami itu menjadi mesbah yang suci, di mana kami mempersembahkan karya-karya terbaik dari studi kami untuk Tuhan. Menulis makalah yang terbaik, menulis tugas-tugas yang terbaik, mempersembahkan hasil yang terbaik. Karena Tuhan telah menemui dengan arah yang mahal, dengan karya yang mulia, sehingga wajib kami, pantaslah kami untuk mengembalikan semua hidup kami ini untuk Tuhan dengan semua yang terbaik. Karena itu Tuhan tolonglah, berkati kami semua, tolonglah menjadi koordinasi yang ada di bangku kuliah, sehingga mereka melihat bahwa seluruh hidup mereka utuh menjadi persembahan yang harum, yang menyenangkan Tuhan lewat seluruh aktivitas mereka sehari-hari. Terima kasih Tuhan. Kami memuji dan memuliakan-Mu dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Oke, terima kasih Bang. Sebelum kita untuk mengakhiri pengisian kita malam ini, ada sebuah lagu yang mana akan menguatkan kita dan meneguhkan setiap momen komitmen dalam diri kita. Mohon maaf Bang, Kak, kami ada kesalahan jaringan di sini, jadi kita langsung tutup aja ya Bang, Kak. Oke, untuk sebagai kenang-kenangan ya Bang, boleh dong Kak untuk mengaktifkan kameranya biar kita saling foto bersama. Halo Bang, Kak, boleh dong kameranya dihidupin. Oke. Oke. 1, 2, 3. Oke, thank you Bang. Selamat Terima kasih. Terima kasih Bang. Terima kasih teman-teman. Selamat melayani. Selamat istirahat juga. Saya izin pamit ya. Terima kasih. Ya Bang, makasih Ya, Bang. Terima kasih Bang. Terima kasih teman-teman. Makasih teman-teman.